Saja, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin kita akan mulai presentasi sebagai salah satu tugas eh, mata kuliah Fintech. Ini langsung saja, kita dari Bapak itu, kita kelompok 5 yang terdiri dari Mas Fajar Gemilang Pradana, saya sendiri Doni Irmawan Ismawardi, kemudian ada Pak Yusuf Yaki dan Pak Fernaldi. Adapun kelompok kita mengambil suatu tema terkait pemanfaatan smart contract dalam perbankan. Adapun metode yang kita gunakan adalah berupa tinjauan pustaka. Kemajuan teknologi blockchain telah membuka peluang luas bagi transformasi sektor keuangan, khususnya perbankan. Salah satu implementasi paling revolusioner dari teknologi ini adalah smart contract, yang mana smart contract itu merupakan perjanjian digital yang dapat dieksekusi secara otomatis ketika dalam kondisi tertentu terpenuhi, tanpa perlu berantara lagi. Studi ini menyusun tinjauan sistematik terhadap 23 publikasi akademik yang mulai dari periode tahun 2020 sampai 2025 guna mengevaluasi kontribusi smart contract dalam meningkatkan efisiensi proses, transparansi transaksi, dan kepatuhan terhadap regulasi di sektor perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa smart contract telah digunakan secara luas dalam layanan pinjaman otomatis, verifikasi identitas digital yaitu KYC, tokenisasi aset, pelaporan audit, dan sistem pembayaran berbasis blockchain. Namun, adapsi teknologi ini juga dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti celah keamanan dalam kode program, keterbatasan interoperabilitas lintas platform, serta ketidakpastian regulasi di berbagai negara. Studi ini menawarkan kerangka eksperimen teknis untuk menguji efektivitas smart contract dalam konteks perbankan, serta menyajikan parameter evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kebijakan teknologi keuangan berbasis blockchain yang lebih aman dan berkelanjutan. Next, Pak. Sektor perbankan menjadi salah satu bidang yang paling terdampak oleh disrupsi teknologi di tengah laju revolusi digital yang pesat. Lembaga keuangan tidak lagi hanya mengandalkan sistem konvensional, melainkan dituntut untuk beradaptasi dengan ekosistem baru yang lebih cepat, transparan, dan aman, seperti yang ditulis oleh Wang et al. Tahun 2021. Dalam konteks ini, kehadiran teknologi blockchain menawarkan pendekatan baru terhadap bagaimana transaksi dan kontrak dijalankan. Salah satu inovasi paling menonjol dalam ekosistem blockchain adalah smart contract. Teknologi ini merujuk pada protokol digital yang mampu mengeksekusi perjanjian secara otomatis begitu kondisi tertentu terpenuhi. Tidak seperti kontrak tradisional yang memerlukan verifikasi pihak ketiga. Smart contract berjalan mandiri di atas jaringan blockchain dengan prinsip dasar kepercayaan terdesentrasi. Adapun tujuan dalam studi ini adalah untuk menyusun tinjauan sistematik terhadap pemanfaatan smart contract dalam sektor perbankan melalui penyaringan dan analisis terhadap 23 publikasi akademik dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2025. Penelitian ini berupaya untuk merangkum bagaimana smart contract telah, sedang, dan mungkin akan digunakan dalam berbagai skenario keuangan. Dalam proses penyusunan tinjauan ini, penulis menggunakan pendekatan sistematik dengan menguji prinsip-prinsip reference, reporting system for systematic review, and meta-analysis atau PRISMA. Tahapan yang dilalui meliputi penelusuran literatur dari berbagai basis data akademik, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu, serta analisis tematik terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Fajar. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR.
untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur akademik yang relevan terkait pemanfaatan smart contract dalam sektor perbankan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terstruktur dan menyeluruh terhadap tren penerapan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang telah diusulkan dalam berbagai studi sebelumnya. Kemudian, rumusan pertanyaan penelitian atau research questions. Sebagai dasar pelaksanaan tinjauan sistematis, penelitian ini difokuskan untuk menjawab 3 pertanyaan utama berikut. Yang pertama, apa saja bentuk penerapan smart contract dalam sistem perbankan? Yang kedua, tantangan keamanan apa yang paling sering terjadi dalam penerapan smart contract? Yang ketiga, bagaimana regulasi mendukung atau menghambat adopsi smart contract dalam sektor perbankan? Kemudian strategi pencarian dan seleksi literatur. Proses pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data ilmiah terkemuka, antara lain IEEE Explore, MDPI, Springer, Emerald Insight, RESTI, dan Arsif. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi smart contract, blockchain banking, dan systematic review. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Yusuf Zaki. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan implementasi smart contract dalam perbankan. Dalam hal ini ada beberapa bentuk implementasi smart contract. Yang pertama, otomatisasi pinjaman. Otomatisasi pinjaman ini proses pinjam meminjam, pencairan dan pelunasan dilakukan secara otomatis. Referensinya dari Yatsenko tahun 2022 dan Astiani tahun 2024. Kemudian ada KYC terdesentralisasi, di mana validasi identitas dilakukan antar lembaga tanpa pertukaran data sensitif, yang ditulis oleh Susanto et al. Tahun 2022. Dan pembayaran berkala otomatis, penjadwalan, pembayaran dan penagihan berjalan otomatis tanpa intervensi manual oleh Astiani tahun 2024 dan Ambekar tahun 2024. Selanjutnya untuk aplikasi tokenisasi aset keuangan, di mana aset seperti obligasi dan direpresentasi secara digital dan diperdagangkan secara cepat. Dan audit otomatis real time, di mana pencatatan transaksi secara immutable mendukung audit secara real time. Ditulis oleh Rossi tahun 2021 dan Dominguez tahun 2024. Kemudian ada crowdfunding blockchain, di mana dana hanya dicairkan jika kondisi kontrak terpenuhi, yang ditulis oleh Aprialim tahun 2020. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada komponen teknologi pendukung, infrastruktur dan teknologi pendukung smart contract. Satu, ada blockchain layer yang bertugas untuk menyimpan transaksi dan menjamin integritas data secara desentralisasi. Kemudian ada logika kontrak yang direpresentasi menggunakan kode pemrograman, menjalankan logika bisnis dan aturan transaksi. 3, ada Oracle, komponen penghubung antara blockchain dan dunia nyata, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data eksternal. Dan analisis keamanan, yaitu menggunakan tool seperti Mithril, Slither, dan OINT, digunakan untuk mendeteksi potensi kerentanan di alam kode. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada analisis keamanan, di mana menawarkan efisiensi tinggi, dan smart contract menyimpan potensi risiko keamanan yang signifikan. Satu, menggunakan reentrancy attack, di mana serangan yang memungkinkan kontrak dipanggil ulang sebelum transaksi sebelumnya selesai, menyebabkan duplikasi transaksi. 2, ada integer overflow atau underflow,
kesalahan aritmatika akibat keterbatasan tipe data yang tidak sesuai terdeteksi oleh sistem. Yang ketiga ada desain kontrak kompleks. Semakin kompleks struktur kontrak, semakin tinggi kemungkinan bug tersembunyi. Lanjut, Pak. Kemudian ada aspek regulasi memainkan peran vital dalam adopsi smart contract. Studi yang dianalisis menunjukkan bahwa smart contract belum diakui secara legal di banyak yurisdiksi. Ketentuan privasi data seperti GDPR masih menjadi acuan, namun belum diterapkan secara global. Beberapa negara mulai membentuk regulatory sandbox sebagai ruang uji coba teknologi finansial berbasis blockchain. Tanpa adanya kerangka hukum yang adaptif dan mendukung, implementasi smart contract rentan menghadapi kendala legalitas dan kepercayaan institusional. Selanjutnya, Pak Fernaldi, silahkan presentasi. Eh, Terima kasih Pak Yusuf Zaki. Saya akan melanjutkan presentasi desain eksperimen pengujian smart contract. Walaupun penelitian ini berbasis literatur, penulis mengusulkan desain eksperimen hipotetik untuk menguji kinerja dan keamanan smart contract dalam konteks perbankan, Eh, di mana eksperimen ini dapat dilihat pada tabel berikut. Komponen platform blockchain, fungsi Ethereum atau public, Hyperledger, private, kemudian bahasa pemrograman menggunakan Solidity, Ethereum, dan chain code. Modul sistem, otomatisasi pinjaman, pembayaran cicilan, dan audit trail. Lingkungan pengujian. Yang pertama, Ganesh and Travel itu untuk simulasi jaringan Ethereum secara lokal. Berikutnya MetaMask, antarmuka pengguna untuk mengakses smart contract. Material and Slither, alat analisis keamanan untuk menguji kerentanan kode. Evaluasi dan indikator kerja. Aspek evaluasi, kecepatan eksekusi, indikator kinerja, waktu respon kecil dari 2 detik, referensi Yasenko et al. 2022, Ashanti, Astiani et al. 2024, Ambekar et al. 2024. Berikutnya efisiensi biaya, frekuensi biaya kecil dari 15% antar skenario, referensi Yasenko et al. 2022, Astiani et al. 2024. Berikutnya auditabilitas, indikator kinerja semua transaksi tercatat secara immutable. Referensi Rossi 2022, Kovalenko et al. 2024, Dominguez et al. 2024. Aspek evaluasi berikutnya itu adalah kepatuhan regulasi. Indikator kinerja memenuhi standar GDPR, PSD2, dan sebagainya. Dengan referensi Nakamura 2022, kemudian Wirap Peruma 2025, dan Gaganov et al. 2024. Evaluasi selanjutnya, keamanan kontrak. Indikator kinerja bebas dari bug dan celah kritik. Dengan referensi IBFW et al. 2024, Berani dan Kiada 2022, dan Elnara 2023. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Berikutnya saya kembalikan kepada Pak Doni Irmawan. Silakan. Terima kasih atas presentasi dari kawan-kawan semua. Demikian presentasi dari kelompok 5 terkait mata kuliah Blockchain and Fintech. Untuk mungkin dari Bapak pembimbing bisa memberikan satu saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.